Baru mualaf tapi pinter, ya Tuhanku, Tuhan langit dan bumi, tambahkanlah ilmunya, amin. Ya, saya juga berdoa buat mbak ini supaya dia bertobat, sebab saking pinternya kerjaannya itu sibuk mengotak-atik ayat Alkitab, menyimpulkan iman Kristen, dan dia hanya seorang manusia saja yang nanti akan mati dan gak bangkit-bangkit kalau tidak Tuhan Yesus yang bangkitin. Dan alhamdulillahnya Allah itu maha baik, dikasihnya lah calon suami yang baik. Dia itu datang ke rumah aku, bapak aku itu pulang kerja. Aku aja seumur-umur hidup nggak pernah ngasih air minum ke bapak aku kalau pulang kerja. Dia datang ke rumah, ngambil air minum dan langsung suguhin si bapak aku gitu loh. Dan hal kecil itu juga yang bikin bapak aku itu dulu gitu ya guys ya. Dan aku juga mau kasih tahu ini keluarga aku, tapi ini nggak semua ya. Nah ini tuh keluarga aku, nah ini tuh mamaku tuh udah tua. Dan ini tuh adik mama aku yang paling bungsu, dia tuh Islam juga. Ini adiknya bapak aku, adik kandung, ini tuh Islam juga. Dan ini aku, dan ini kakak kandung aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, fenomena banyaknya mu'alaf ternyata juga sempat direaction oleh salah satunya YouTuber Kristen ya, debater TikTok, yaitu Mikana. Ketika itu mereaction sebuah statement dari seorang mualaf cerdas ya, yang mana lalu reaction atau tanggapan dari Mikana tersebut terlalu ngaco gitu ya sehingga membuat saya juga tertawa ya. Nanti kita akan putarkan videonya. Dan ternyata rata-rata dari para mualaf tersebut adalah dari non muslim yang memang kritis dan logis ya, kritis dan logis, sehingga membuatnya akhirnya masuk Islam karena telah menemukan di dalam agama Islam lah kebenaran tersebut berada. Oke sahabat, mari kita simak dulu video dari Mikana yang sempat terguncang imannya karena kehadiran seorang mualaf ini. Tinggi ya, kayaknya ini nggak cukup deh, kita lanjut aja ya kalau yang mau lanjut, soalnya aku banyak belajar dan ini tuh nggak. Baru mualaf tapi pinter, ya Tuhanku, Tuhan langit dan bumi, tambahkanlah ilmunya, amin. Ya, saya juga berdoa buat mbak ini supaya dia bertobat, sebab saking pinternya kerjaannya itu sibuk mengotak-atik ayat Alkitab, menyimpulkan iman Kristen, dan dia hanya seorang manusia saja yang nanti akan mati dan gak bangkit-bangkit kalau tidak Tuhan Yesus yang bangkitin. Lalu dia mau memperbaiki posisi Yesus katanya gitu di video ini ya, karena memang gak bisa saya stage, jadi saya balas dengan cara seperti ini dulu ya. Luar biasa mbak, siapa namanya, Mbak Yusi ini ya. Wow, dia mau memperbaiki posisi Yesus guys. Saya kira Mbak Yusi ini terlalu berani ya, mantap mbak ya. Aduh, tapi saya nanti nggak bisa membayangkan apa nanti yang akan mbak jawab di hadapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil ya. Nah sahabat, bisa kita dengar sendiri statement dari Mikana ya, yang terguncang imannya karena kehadiran mualaf yang cerdas tersebut, sehingga framing demi framing selalu ditebar ya. Susah sekali memang
mengakui sebuah kebenaran tersebut ya. Kalau selalu dijawab memakai kumur-kumur dan asumsi dan juga framing-framing demi membela pembenaran gitu ya. Jadi tidak mau menerima kebenaran. Di sini Mikana hanya berkutat dengan muter-muter dengan pembenaran tersebut ya. Sempat dikatakan bahwa si mbaknya yang mu'alaf itu dikatakan oleh Mikana ya, hanya seorang manusia biasa yang nanti akan mati dan tidak bangkit. Nah, memangnya kamu bukan manusia, Mikana? Ya kan? Orang kamu juga manusia, semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan menemui mautnya atau ajalnya, termasuk kamu Mikana ya. Dan ketika Anda bilang bahwa tidak akan bangkit ketika tidak dibangkitkan oleh Yesus, disinilah yang membuat saya tertawa. Justru Yesus itu bangkit, itu tidak bangkit sendiri. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Nah, inilah Mikana ya. Tetapi apapun itu ya biarkanlah Mikana berputar-putar dengan asumsi kumur-kumur membela pembenarannya karena tidak mau menerima kebenaran yang ada. Mikana menuduh mbaknya yang mu'alaf itu katanya mengutak-ngatik ayat-ayat Alkitab dan mencoba menyimpulkan iman Kristen. Itu hanyalah framing. Jadi sahabat-sahabat jangan percaya dengan framing-framing murahan seperti itu ya. Bagaimana bisa Mikana mengatakan bahwa Yesus yang membangkitkan, padahal di sini jelas sekali kita bisa melihat ayatnya ya, Yesus itu dibangkitkan. Jadi apapun lah apa yang dikatakan oleh Mikana dan juga para debater-debater Kristen itu perlu dikaji, perlu diteliti ulang apakah memang mereka itu mengatakan sebuah kebenaran atau hanyalah kumur-kumur dengan pembenaran. Ibu bapak saya juga mualaf, terus jaga hubungan dengan adik beradik, dan ibu bapaknya buktikan ajaran Islam itu baik. Alhamdulillah ya kak, semoga aku juga, keluarga aku nyusul juga jadi mualaf gitu loh. Karena aku juga pengen ngerasain gimana sih ngerasain puasa bareng, lebaran bareng, satu keluarga gitu ya, suatu keluarga kandung gitu ya, bukan orang lain. Dan alhamdulillah aku udah sedikit demi sedikit udah kayak bilang ke orang tuaku kalau Islam itu agama yang indah, agama yang baik. Karena yang mereka tahu itu Islam itu kalau udah masuk Islam tuh kayak fanatik gitu loh. Terus kayak kalau udah masuk Islam tuh kayak mereka tuh nggak keluarga lagi, dan enggak gitu. Terus aku juga sebelum aku menikah juga aku tuh selalu bilang ke calon suami aku gitu, kamu kalau nerima aku jangan lupa juga menerima keluarga aku gitu loh. Kadang banyak orang-orang di luar sana yang dia mau aja sama si cewek tapi kadang sama si keluarganya jarang menerima kayak gitu, dan aku nggak mau. Dan sebelum aku nikah juga aku tuh udah cantumin, udah bilangin ke calon suami aku, kalau kamu mau sama aku, kamu harus juga bisa menerima keluarga aku, menghargai mereka selayaknya orang tua kamu juga, aku bilang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Allah itu maha baik, dikasihnya lah calon suami yang baik. Dia itu datang ke rumah aku, bapak aku itu pulang kerja, aku aja seumur-umur hidup nggak pernah ngasih air minum ke bapak aku kalau pulang kerja. Dia datang ke rumah ngambil air minum dan langsung suguhin si bapak aku gitu loh. Dan hal kecil itu juga yang bikin bapak aku tuh dulu gitu ya guys ya. Dan aku juga mau kasih tahu ini keluarga aku, tapi ini nggak semua ya. Nah ini tuh keluarga aku, nah ini tuh mamaku tuh udah tua. Dan ini tuh adik mama aku yang paling bungsu, dia tuh Islam juga. Ini adiknya bapak aku, adik kandung, ini tuh Islam juga. Dan ini aku, dan ini kakak kandung aku. Dan ini anak pertama kakak aku, keponakan pertama aku yang aku pinjam baju dia. Terus ini anak kakak aku yang kedua yang ngajarin aku ngaji sama sholat. Terus ini abang aku yang kedua, dia udah punya keluarga, ini istrinya, ini anaknya. Terus ada juga abang aku satu yang belum nikah. Aku tuh sama kakak pertama aku tuh juga pernah berpikir mau cari calon istri buat abang aku yang nomor 3 ini, orang yang Islam gitu loh. Tapi kalau laki-laki tuh rada susah ya, apalagi dia tuh anaknya rada mamaan gitu. Ada Sahabat, mbaknya inilah yang mengguncang iman Mikana ya. Karena di dalam video di channel Mikana
Mikana sempat mereaksi dan mengomentari video dari mbaknya ini yang mu'alaf ya. Alhamdulillah mbaknya ini menyadari setelah masuk Islam, beliaunya ini merasa lebih bisa berbakti dan menghargai dan bagaimanakah seharusnya memperlakukan orang tua. Karena di dalam Islam jelas sekali ada ajaran harus berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain ya. Bagaimanakah kita harus memperlakukan orang tua sebagai orang yang sangat kita hormati ya, yang mana kemungkinan tidak diajarkan di dalam agamanya yang lama, tetapi setelah masuk Islam ada peningkatan di situ ya, di dalam keseharian atau di dalam kehidupan mbaknya yang mu'alaf ini ya. Bagaimanakah dia memperlakukan orang tuanya, sampai-sampai tadi diceritakan ya akhlak seorang muslim ketika orang tua baru pulang kerja, bagaimana sedikit hal yang dilakukan sepele memang, ketika mengambilkan air putih misalnya dan lalu disuguhkan kepada orang tua kita. Nah itu diajarkan memang di dalam agama Islam, birrul walidain, kita harus berbakti kepada orang tua. Dan hal sepele, hal sekecil itu mampu membuat orang tuanya lalu luluh gitu, tersentuh dengan ajaran Islam. Dalam video ini mbaknya yang mu'alaf ini membaca dan mereaksi atau menjawab komentar netizen ya, komentar netizen yang kelihatannya juga seorang mu'alaf ya. Dan mbaknya ini kebetulan orang tuanya, bapak ibunya masih di agamanya yang lama, dan dia sangat merindukan bagaimana bisa berkumpul dengan keluarganya, tetapi dalam kondisi atau situasi yang sama-sama seiman. Artinya dia merindukan bapak ibunya dan keluarganya juga masuk Islam. Sahabat, mari kita doakan ya, mudah-mudahan hidayah segera menghampiri kedua orang tua dari mbaknya yang mu'alaf ini ya, sehingga apa yang dia rindukan, semisal ketika bulan puasa ingin berbuka puasa bareng, makan sahur bareng, bisa segera terlaksana, mudah-mudahan secepatnya ya. Makanya kita harus mendoakan ke arah kebaikan ya. Oke sahabat, itulah tadi ya akhlak yang ditunjukkan oleh seorang mu'alaf ya. Memang harus ada perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah masuk Islam. Artinya disitulah banyak sekali yang akhirnya para orang tua tersentuh dan lalu masuk Islam karena akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh anaknya yang notabene sudah terlebih dahulu masuk Islam. Oke sahabat, mari kita doakan untuk mbaknya ini, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam dan juga istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan doa kita untuk non-muslim di luaran yang kritis dan logis, yang mampu mempergunakan logika sehatnya, yang kritis dan logis, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.